Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in, sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Ma'asyiral ikhwan fillah. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya pertemuan yang ke-6 ini dalam pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim, kita sampai di halaman 6 baris terakhir. Langsung saja mari kita lanjutkan pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa adamma nafadi barakatuh ulumihi wa bikum fid darin amin rabbil alamin. Ta'allam, belajarlah. Fa'innal ilma, karena sesungguhnya ilmu zainun li ahli, merupakan hiasan untuk orang yang mempunyai ilmu. Jadi ilmu sebagai hiasan, artinya apa? Orang-orang yang punya ilmu itu akan terlihat indah, nyaman, dan bahagia. Wa fadlun, dan ilmu tadi adalah fadlun, adalah anugerah, kelebihan, keutamaan. Wa unwanun likulil mahamidi, dan juga merupakan ciri daripada likulil mahamid. Likulil mahamidi, ilmu merupakan ciri untuk seluruh sifat-sifat yang terpuji, seluruh perangai yang terpuji itu semua bermuara dengan sebab ilmu. Kemudian wakun mustafidan kula yaumin ziyadatan. Wakun, jadilah engkau seorang yang mustafidan, senantiasa mengambil faidah, senantiasa mencari daripada sesuatu yang bermanfaat. Wa kun mustafidan, jadilah engkau seorang yang mengambil faedah, manfaat. Kulla zaumin ziyadatan, setiap hari ziyadah, bertambah dan bertambah. Jadi jangan merasa cukup dengan yang ada, karena di dalam hadis diriwayatkan bahwa yang intinya barang siapa yang tidak bertambah ilmu pada hari itu, maka orang mendapat keberkahan dalam hari itu. Wa kun mustafidan kula yaumin ziyadatan, dan jadilah engkau orang yang senantiasa mengambil faidah, mustafidan kula yaumin, setiap hari ziyadah, bertambah dan bertambah. Daripada apa? Minal ilmi, daripada ilmu. Jadi hendaknya kita setiap hari mengambil faidah, mencari daripada ilmu, dan harus bertambah. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah kalian, berenanglah anda wahai penuntut ilmu, fi buhur, di dalam lautan-lautan. Buhur jamak daripada bahrun. Dan berenanglah anda di dalam lautan-lautan al-fawaidi, yang banyak faidahnya, manfaatnya. Artinya apa? Kita perintahkan untuk mengarungi lautan, berenang, kita nyelam di dalam lautan, karena dalam lautan itu penuh dengan berbagai macam sesuatu yang berharga, ada permata dan lain-lain sebagainya. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah kamu di dalam lautan-lautan yang berfaedah, yang bermanfaat. Tafaqqah, ini adalah fi'il amr daripada tafaqqaha, ya tafaqqahu tafaqquhan, mutafaqqihun, mutafaqqihun, tafaqqah. Belajarlah kalian ilmu fikih. Tafaqqah, jadilah engkau orang yang memahami ilmu fikih. Fa innal fiqha,
Karena sesungguhnya ilmu fikih itu adalah afdalu qaidin ilal birri. Ilmu fikih adalah seutama-utama yang menuntun kepada kebaikan. Artinya apa? Seorang yang mempunyai ilmu fikih, paham agama, berarti penuh kebaikan. Bukan itu saja, wa taqwa, dan juga seutama-utama yang menunjukkan untuk menuju takwa Allah. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Man barang siapa yuridillahu, dikehendaki oleh Allah, bihi khairan, dengannya akan suatu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam ilmu agama. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhum pemahaman kebalikannya, berarti orang-orang yang tidak memahami yaitu ilmu fikih, berarti dia tidak ada kebaikannya. Betapa tidak orang-orang yang mereka hidup hanya sebatas mereka makan, minum, kemudian memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian tidak memahami ilmu agama, tidak sholat, tidak mau ngaji, dan seterusnya, maka berarti kehidupan yang akan penuh dengan kesengsaraan. Karena apa? Karena tidak memahami ilmu agama, tidak memahami ilmu fikih, yang artinya tidak ada kebaikan. Karena itu semangat dan semangat. Karena khairukum wa khairu ma yamsi 'alal ard mu'allimun aw muta'allimun. Sebaik-baik kalian dan sebaik-baik yang melata di atas bumi adalah orang-orang yang mengajar agama. Bila tidak, aw muta'allimun, atau orang yang mempelajari ilmu agama, mau belajar dan belajar. La khaira siwahuma, tidak ada kebaikan selain daripada keduanya. Masyaallah ikhwan rahimahullah. Kita lanjutkan. Jadi ilmu fikih merupakan seutama-utama yang menunjukkan kepada kebaikan dan menuju taqwa Allah. Wa ahdalu qasidin, ilmu fikih adalah seluruh tujuan, seluruh daripada kita maksud yang kita tuju itu dengan ilmu fikih. Karena apa? Dengan ilmu fikih seorang akan terkendali di dalam kehidupannya. Suatu contoh, orang yang berdagang. Yang berdagang itu tidak boleh curang, tidak boleh bohong. Itu semua dibahas di dalam ilmu fikih al-halal wal haram. Seseorang yang umpamanya berdagang, kemudian berdagang umpamanya bensin atau apa, mereka campur dengan barang yang lainnya sehingga tidak murni lagi, berarti curang. Sementara curang adalah merupakan dosa yang sangat besar. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang, maka kata baginda Rasul, bukan termasuk umat kami. Jadi ilmu fikih akan mampu mengandalkan seseorang akan takut, yaitu azab Allah SWT. Jadi wa'adalu qasidin, ilmu fikih adalah seluruh daripada tujuan. Kemudian huwal ilmul hadi
ila sunanil huda. Dia ilmu fikih merupakan penunjuk menuju jalan-jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih adalah menunjukkan kepada jalan-jalan yang benar dan akan terkontrol dalam kehidupan. Suatu contoh, seorang yang menyongkok umpamanya ar-rashi wal murtashi finnar, orang-orang yang menyongkok dan yang disongkok, maka keduanya dalam neraka. Bila mana mereka menjadi seorang hakim, mereka pejabat-pejabat umpamanya yang memahami ilmu fikih, maka insya Allah dengan memahami tadi hadis Rasulullah tidak gampang untuk disogok, hukum tidak akan gampang dipermainkan, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang curang, yang bohong, orang-orang yang mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti suatu saat, kalau sekarang di dunia bebas, akan terlihat ketika sakaratul maut akan menimpa dia. Innallaha la yuhmil, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan, tidak mengabaikan perbuatan seseorang. Walakin Allah yumhil, akan tetapi Allah taala akan mengulur cepat ataupun lambat akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat tadi. Terutama ketika nanti sakaratul maut akan merasakan dahsyatnya, guncangan, pedihnya dalam sakaratul maut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, jangan karena kenikmatan sesaat kita mudah yaitu melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, menghalalkan segala cara-cara yang keji. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi dengan ilmu fikih akan menunjukkan seorang pada jalan-jalan menuju hidayah Allah Ta'ala, jalan-jalan kebenaran. Huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Dengan ilmu fikih tadi, huwal hisnu merupakan penjaga, benteng, tameng, yunji yang akan menyelamatkan, min jami'i syadaidi dari segala atau seluruh kesulitan yang maha dahsyat, yang akan menyelamatkan seorang nanti daripada adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fa inna faqihan wahidan, karena sesungguhnya seorang yang ahli fikih, satu saja ahli fikih, mutawari'an yang wara', bisa menjaga dirinya. Wara' bermakna at-taharruz anil haram. At-taharruz yaitu menjaga dirinya daripada yang haram. Orang-orang yang wara' untuk yang haram mutlak ditinggalkan. Kemudian yang subhat, yang makruh pun ditinggalkan. Itulah orang-orang yang wara'. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an, karena sesungguhnya seorang ahli fikih yang wara' asyaddu ala syaitani min alfi abidin, sungguh sangat berat sekali syaitan menggodanya dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Bayangkan seorang yang ahli fikih yang wara' bisa menjaga dirinya, tidak mudah goyang dia, tidak mudah dengan rayuan dunia dan dunia. Itu bagi syaitan lebih berat menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Itulah keutamaan
orang-orang yang paham ilmu fikih, yang ilmunya ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Jadi dalam bacaan kitab ini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa kita jangan main-main di dunia. Ada hukum-hukum rambu-rambu dalam kehidupan kita. Karena di dalam Al-Quranul Karim sudah Allah sebutkan, sudah Allah jelaskan. Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Faman a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang tadi akan mendapat kehidupan yang sempit, yang sumpek. Di dunia sudah sumpek, sudah sempit, bagaimana nanti di akhirat? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah Ta'ala akan mengumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, maka orang tadi akan mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan hamba dalam keadaan buta, sementara waktu di dunia aku melihat, ya Allah. Allah menjawab bahwa seseorang tadi, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha. Begitulah karena waktu kamu di dunia telah datang ayat-ayat kami, hukum-hukum sudah ada, fa nasitaha, engkau melupakannya, engkau mempermainkannya. Ketentuan Allah dalam hukum-hukum Al-Quran, tidak boleh curang, tidak boleh bohong. Fa nasitaha, engkau melupakannya, engkau memain-mainkannya. Wa kadzalika yauma tunsa, dan begitu juga kamu hari ini di hari kiamat itu tunsa, dilupakan. Itulah akibat orang-orang yang mempermainkan hukum Allah Ta'ala, sehingga di akhirat nanti akan dibutakan Allah Ta'ala dan akan mendapat azab sebagaimana dia melupakan hukum Allah di dunianya, mempermainkannya. Di akhirat Allah lupakan, Allah jauhkan dari rahmatnya, bahkan mendapat azab dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi fa inna faqihan wahidan mutawari'an, sesungguhnya seorang ahli fikih saja yang wara' asyaddu ala syaitan min alfi abidin, lebih sulit, lebih dahsyat untuk setan menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu manfaat. Kita semangat untuk belajar, terutama belajar ilmu fikih. Karena ilmu fikih insya Allah akan mampu, yaitu menjaga seseorang menjadi rem, menjadi benteng di dalam kehidupannya, sehingga sesuai dengan alur, insya Allah alur yang Allah perintahkan, jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma illa ma'allam. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai halaman 7 baris terakhir pada pertemuan yang ke-6 ini, dan insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.